wabarakatuh. Nama saya Humairah Azharo dari Prodi PAUD 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pendidik agama Islam terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini. Peran pendidik terhadap pembentukan kepribadian anak usia dini dalam mewujudkan situasi belajar dan proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional serta optimal dalam mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cerdas, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan memiliki daya saing pada taraf internasional. Sebab dengan pendidikan akan membentuk suatu bangsa yang lebih beradab dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan Islam adalah sebagai penyiapan kadar-kadar yang berakhlak dalam rangka membangun kerajaan dunia yang makmur, dinamis, harmonis, dan lestari sebagaimana disyariatkan oleh Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam mestinya adalah pendidikan yang paling ideal karena kita hanya berwawasan kehidupan secara utuh dan multidimensi. Di sini pendidikan sendiri mempunyai nilai yang strategis dan sangat penting dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupa menjamin keberlangsungan hidup bangsa yang lebih bermartabat. Jadi tanpa adanya pendidikan mungkin kelangsungan hidup bangsanya tuh mungkin tidak lebih bagus, tidak ideal mungkin. Karena sebabnya dengan adanya pendidikan akan membentuk suatu bangsa yang lebih beradab, berbudi pekerti luhur. Lewat pendidikan juga akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa, karena pendidikan tidak hanya berfungsi tidak berfungsi sebagai learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui atau menguasai ilmu pengetahuan. Sekarang juga pendidikan agama Islam juga memberikan arti yang sangat penting sebagai sarana pembentukan tingkah laku di kalangan pelajar, karena di sini pelajar juga merupakan generasi penerus bangsa dan agama. Banyak bekal pengetahuan dan kesiapan mental yang baik dan matang yang harus dimiliki, dedikasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga apa yang dicita-citakan bangsa dan agama dapat terwujudkan, yaitu terwujud jadi manusia yang lebih sehat jasmani dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. A few moments later. Tujuan pendidikan juga adalah proses pelaksanaan pendidikan haruslah bertolak dari landasan, mengindahkan asas-asas dan prinsip tertentu. Hal ini menjadi penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang yang bersusila, yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa depan yang akan datang. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah yaitu setiap belajar guru tuh harus menguasai cara belajar dan mengajar secara efektif. Kalau gurunya sendiri tidak tahu cara belajar dan mengajar secara efektif, bagaimana guru tersebut bisa mengajarkan pembelajaran tersebut kepada anaknya dengan baik dan benar. Yang kedua ada mampu membuat suatu pelajaran, sudah tahu metode apa yang harus disampaikan kepada anak-anak, cara belajarnya, metodenya, cara bermainnya, cara menyampaikan, cara memahami kurikulumnya. Guru tuh sudah harus menguasai hal tersebut. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakat juga turut serta menyukseskan pembangunan dalam masyarakat, yakni di sini tuh guru tuh harus mampu membimbing dan mengabdi kepada masyarakat dan melayani masyarakat. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan juga itu tuh bertanggung jawab turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisnya dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan. Pendidikan anak dalam Islam.
Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 di sini dijelaskan Islam memberikan pokok-pokok dan metodologi untuk mencapai tujuan terbentuknya dan terbimbingnya anak manusia dengan menemukan sisi-sisi teladan dan kepribadiannya yang dapat ditumbuh kembangkan dalam tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya. Pada dasarnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak-anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tua. Dengan dasar ini orang tua wajib mendidik anak-anaknya sebagai dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. Oke, di sini juga hasil dari pembahasan tersebut adalah perilaku individu dalam keseharian hidup di masyarakat berhubungan erat dengan peran. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankannya dalam keseharian. Peran diartikan sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Di sini juga dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, dalam arti proses pertumbuhan dan perkembangan Islam dan umatnya, baik Islam sebagai ajaran agama atau maupun sistem budaya dan peradaban.